Selamat datang di catatan anomali. 6 September 2017, pendiri Wifone, Su Xiangmao, menulis sebuah retweet postingan menceritakan tentang pertikaian emosional dengan mantan istrinya. Dan pada tanggal 7 pukul 4 dini hari, ia melompat dari gedung perumahan. Sejak saat itu, mantan istrinya menjadi pusat opini publik. Hari ini kita akan membicarakan kasus Su Xiangmao yang melompat dari gedung. Su Xiangmao lahir pada tahun 1980 di Fujian, Tiongkok. Sejak kecil, kondisi keluarganya tidak baik. Biaya kuliah Su Xiangmao pada dasarnya dibiayai oleh kakak laki-lakinya. Selama kuliah, dia belajar IT. Secara teratur menerima berbagai beasiswa. Dia juga dikirim untuk mendapatkan gelar master. Nah, pada tahun 2007, Su Xiangmao lulus dengan gelar master. Wifone didirikan pada tahun 2012. Ini adalah perangkat lunak untuk membuat panggilan internasional. Target layanan utama adalah pengguna luar negeri. Jumlah total pengguna pada puncaknya mencapai 20 juta. Su Xiangmao berusia sekitar 30 tahun. Asetnya sudah melebihi puluhan juta. Pada tahun 2017, Su Xiangmao demi memecahkan masalah pernikahan, dia mendaftar di situs Kencan Buta dan menjadi anggota. Pada 30 Maret 2017, Su Xiangmao di situs Kencan bertemu Cai Xinxin untuk pertama kalinya. Dia juga anggota situs itu. Ia lahir pada tahun 1986. Tingginya 170 cm, lulus dengan gelar master, terlihat polos dan cantik. Nah, Su Xiangmao jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Di situs Kencan tertulis dalam pengantar, dia dibesarkan dalam keluarga istimewa. Ayahnya adalah seorang profesor universitas, ibunya bekerja di perusahaan milik negara dan sekarang sudah pensiun. Magister Universitas Jiao Tong Beijing dan pernah pergi ke Amerika untuk belajar selama setahun. Setelah lulus, dia bekerja di kantor negara. Tidak ada aura wanita kaya, bergairah terhadap kehidupan keluarga. Dia cocok untuk menjadi istri yang baik. Nah, keesokan harinya, Cai Xinxin mengajak Su Xiangmao pergi nonton film dan makan bersama. Setelah pertemuan kedua, Cai Xinxin memberitahu Su Xiangmao, "Entah mengapa, aku sangat suka padamu dan cinta pada pandangan pertama." Ia juga berkata, "Mengapa saat melihatmu kurasa kita harus menikah? Aku akan melahirkan anak untukmu." Setelah itu, kedua belah pihak bertukar informasi ekonomi. Pada 13 April 2017, Su Xiangmao membelikan Cai Xinxin Tesla senilai 980.000 yuan. Atau sekitar 2 miliar lebih. Cai Xinxin segera memposting mobil barunya, tetapi sama sekali tidak menyebut pacar. Pada 30 April 2017, keduanya baru saling kenal selama sebulan. Su Xiangmao membawa Cai Xinxin pulang ke kampung halamannya. Pada saat itu, Cai Xinxin diakui oleh seluruh keluarga. Dia juga berkata akan segera menikahi Su Xiangmao. Setelah meninggalkan Fujian, keduanya pergi ke Hainan. Keesokan harinya, Su Xiangmao membeli sebuah properti senilai 3,2 juta yuan atau setara dengan 7 miliaran lebih di Hainan. Nama Cai Xinxin ditambahkan ke akta properti itu. Pada 18 Mei, keduanya pergi berbelanja di Hong Kong lagi. Su Xiangmao membelikan sebuah cincin berlian Cartier seharga 240.000 yuan atau sekitar 500 jutaan untuk Cai Xinxin. Berkenalan hanya selama 50 hari, Su Xiangmao sudah menghabiskan hampir 5 juta yuan atau sekitar 1 miliaran lebih untuk Cai Xinxin. Dalam perjalanan, hubungan antara keduanya semakin erat. Pada 31 Mei, Cai Xinxin mengusulkan untuk mendaftar pernikahan sipil pada tanggal 2 Juni. Sehari sebelum mendaftar, Su Xiangmao mengetahui sebuah kabar yang mengejutkan. Pada 1 Juni,
Choi Shin-shin bilang, kemarin malam aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang telah mendaftar denganku sebelumnya. Su Xiangmao tanya dengan bercanda, apakah kamu pernah menikah sebelumnya? Tidak disangka, Choi Shin-shin berkata, sebelumnya dia membantu teman untuk membeli rumah sehingga pernah mendaftarkan akta pernikahan palsu. Namanya Lee Tae-jun. Setelah Su Xiangmao mendengarnya, ia bilang ingin menenangkan diri sejenak. Tetapi tidak disangka, Choi Shin-shin malah pergi dengan marah. Setelah Choi Shin-shin pergi, dia berjuang sepanjang malam. 2 Juni pukul 7 malam lebih, dia mengirim pesan ke Choi Shin-shin, berinisiatif untuk meminta maaf. Shin-shin, ayo kita pergi daftar. Juga menjelaskan alasan mengapa dia perlu menenangkan diri sejenak. Sama sekali bukan karena merasa ini adalah masalah besar, hanya merasa ini terlalu mendadak. Choi Shin-shin menerima permintaan maafnya. Keduanya memutuskan pada 6 Juni pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mendaftar pernikahan. Tetapi malam sebelumnya permasalahan muncul lagi. Su Xiangmao mengusulkan untuk melihat surat mediasi perceraian. Choi Shin-shin berkata itu adalah privasi. Su Xiangmao bersikeras untuk melihatnya. Dia bilang akan membayarnya 880.000 yuan atau sekitar 1 miliaran lebih. Su Xiangmao pun mengirimkan uang itu. Tetapi Su Xiangmao yang melihat surat mediasi perceraian malah menjadi bingung. Karena nama pria yang tertulis sama sekali bukan Lee Tae-jun, melainkan pria bermarga Leo. Dia dan Choi Shin-shin hanya menikah selama 3 bulan. Su Xiangmao berkata, tidak bisa mendaftar dengan tergesa-gesa. Choi Shin-shin menjadi gusar dan memukul mata Su Xiangmao. Kemudian keduanya pun berpisah. Setelah Choi Shin-shin pergi, Su Xiangmao yang dipukul berkata, aku merasa sangat bersalah. Aku merindukanmu setelah kau pergi. Juga bertanya padanya, apakah yang dulu kamu katakan bahwa kamu jatuh cinta pada pandangan pertama benar? Saat itu Choi Shin-shin berkata, kamu masih membahas hal ini, kamu diam saja. Renungkan kesalahanmu. Su Xiangmao terus meminta maaf. Aku sama sekali tidak peduli hubungan yang pernah kamu jalin. Hanya beberapa hari terakhir aku tidak pernah menerima cara dan isi penjelasanmu. Ini akan menghantuiku. Aku berjanji hari ini tidak ada maksud untuk tidak setuju mendaftar. Aku tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu. Tapi setelah kejadian hari ini, masalah ini di hatiku bisa benar-benar berubah. Aku memahamimu, Shin-shin. Nah, seperti yang bisa kita lihat dari atas, saat ini dia benar-benar telah terpesona pada Choi Shin-shin. Tetapi mengapa dia berkata tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu? Kurasa mungkin karena khawatir dirinya membawa virus hepatitis B. Choi Shin-shin juga menyebut, Su Xiangmao pernah mengaku. Choi Shin-shin berkata dia tidak peduli. Dengan kata lain, pada malam itu Su Xiangmao terus meminta maaf. Choi Shin-shin berkata dia tidak bisa memaafkannya. Setelah beberapa penolakan, Su Xiangmao berkata akan mengejarnya lagi, sampai dia bersedia menikahinya. Saat ini, Choi Shin-shin mengusulkan sebuah tuntutan yang lebih tidak masuk akal. Dia mengatakan syarat untuk mendapatkannya kembali adalah memberinya 50.000 yuan atau setara dengan 100 jutaan sehari, sampai dia mau menerimanya. Choi Shin-shin juga berkata, pamannya bekerja di Biro Keamanan Umum. Bisa saja menghubungi pamannya untuk menghapus catatan pernikahan sebelumnya. Tapi, sekarang Biro Keamanan Umum telah mengubah statusnya menjadi bercerai. Memintanya untuk membayar kompensasi sebesar 358.000 yuan atau sekitar 700 jutaan. Su Xiangmao juga menyetujuinya. Sejauh ini, dalam masalah pendaftaran ini, total biaya yang dikeluarkan Su Xiangmao sebesar 1.338 juta yuan atau setara dengan 2 miliaran lebih. Keduanya pada 7 Juni telah resmi menikah. Setelah mendaftar, Choi Shin-shin menolak untuk tinggal di apartemennya. Su Xiangmao hanya bisa tinggal bersamanya. Pada 17 Juni, ayah Choi Shin-shin kembali ke Beijing.
Kedua belah pihak membahas detil pernikahan. Di hari yang sama, kencan buta Su Xiangmao sebelumnya mengirim pesan WeChat untuk mengucapkan selamat kepadanya. Su Xiangmao menanggapi dengan sopan. Tetapi setelah pesan itu dilihat oleh Cai Xinxin, bilang kalau Su Xiangmao mempunyai hubungan dekat dengannya. Hanya dalam 10 hari setelah pendaftaran, untuk pertama kalinya mengajukan perceraian. Dan Su Xiangmao hanya bisa meminta maaf, bilang kalau dia sangat merindukannya, seolah telah dibius. Dirinya sangat menyadari kesalahannya, berharap dia bisa memaafkannya, dan mengirimkan uang sebesar 50.000 yuan atau setara dengan 100 jutaan. Juga berkata, 200.000 yuan akan ditransfer besok atau setara dengan 400 jutaan. Dan Cai Xinxin berkata, tidak, harus mengirimkan 1 juta yuan. Tidak hanya itu, atas permintaan Cai Xinxin, Su Xiangmao menandatangani sebuah perjanjian. Isinya adalah, jika Su Xiangmao mengambil inisiatif untuk mengajukan perceraian, Cai Xinxin harus diberi kompensasi 5 juta yuan. Rumah di Hainan juga harus dilunasi tagihan-tagihannya dan harus menghapus namanya dan diubah menjadi Cai Xinxin. Lalu, Cai Xinxin mencari berbagai alasan untuk melakukan perceraian. Pada 22 Juni, Su Xiangmao kembali ke kediamannya untuk menenangkan diri. Dalam waktu ini, Cai Xinxin menyuruh Su Xiangmao menjual rumahnya dan menggantinya dengan villa atau rumah besar di lantai bawah. Alasan salah satunya adalah rumah Cai Xinxin dan kerabatnya semuanya adalah rumah yang besar. Kedua, Cai Xinxin berkata dia takut ketinggian, tidak bisa tinggal di gedung tinggi, dan masih mengusulkan uang rumah seharusnya dia yang atur. Segala jenis tanda membuat Su Xiangmao merasa Cai Xinxin terlalu materialistik dan terlalu licik. Tetapi saat ini dia sedang merasa dilema karena biaya perceraian terlalu besar. Pada 2 Juli, Cai Xinxin mengirim pesan pada Xiangmao. Intinya adalah, pertama, aku tidak pernah kekurangan uang. Aset pribadi sebesar 20 juta yuan atau sekitar 43 miliaran lebih. Villa-villa di bawah namanya. Orang tuanya juga merupakan orang terpandang. Ayahnya mengajar di universitas, juga terlibat dalam penelitian ilmiah. Dana penelitian tahunan adalah 3 atau 4 juta yuan. Kedua, situs kencan telah memperkenalkanku pada pria. Kondisinya lebih baik darimu dan mereka terus menginginkan diriku. Kalimat ini telah memberi pukulan besar terhadap kepercayaan diri Su Xiangmao. Dan pada 6 Juli, Cai Xinxin mengirimkan foto-foto villa yang dia suka, meminta Su Xiangmao untuk membeli villa, dan berkata dengan tegas, aku sudah mengatakan pendapatku dengan jelas. Rumah itu kecil dan terlalu tinggi. Jika kamu tidak mau bekerja sama, maka aku hanya bisa menceraikanmu dan mencari yang baru. Mungkin itu karena sudah terlalu lama ditekan, atau mungkin Su Xiangmao sudah memikirkannya. Dia menjawab, karena kamu berkata seperti itu, maka aku akan mendengarkanmu. Hanya bisa meninggalkanmu. Tidak disangka, Cai Xinxin langsung berubah seketika. Dia meminta Su Xiangmao untuk membayar kompensasi. Su Xiangmao berkata, uang yang kuhamburkan padamu sudah cukup 5 juta yuan. Tetapi Cai Xinxin berkata, 1 sen pun tidak boleh kurang. Jika tidak, bisnis gelap Wifun serta permasalahan menghindari pajak akan terungkap. Masih berkali-kali mengingatkan, ada kerabat yang bekerja di Biro Keamanan Umum. Sebenarnya bisnis gelap apa yang ada di Wifun hingga membuat Cai Xinxin tidak akan melepaskannya? Sebelumnya kita menyebut Wifun digunakan untuk membuat panggilan internasional. Ini tidak sejalan dengan lisensi Voice over IP di Tiongkok. Dan masalah penghindaran pajak karena tidak ada informasi jelas tidak bisa dipastikan mengapa Cai Xinxin bersikeras ingin mengganti rumah. Apa benar-benar karena takut ketinggian? Dalam wawancara Su Xianglong menyebutkan, rumah Su Xiangmao sebelumnya adalah properti pranikah. Kalau bercerai, Cai Xinxin tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tetapi jika rumah dijual dan membeli rumah lain, maka akan menjadi properti pernikahan.
Mulai 7 Juli, Chai Xinxin terus mengirimkan pesan ancaman pada Su Xiangmao. Berkata, tingkat penghindaran pajaknya sudah mencapai hukuman seumur hidup dan masih mau melaporkannya. Melihat perusahaannya gulung tikar, menjadi tahanan, Su Xiangmao menjawab, yang kamu katakan terlalu berlebihan. Tentang perjanjian perceraian kita bisa membicarakannya. Pada hari itu, Chai Xinxin membawa ibunya datang ke apartemen Su Xiangmao, memukulnya di lift. Demi menghindari ibu dan anak ini, dia harus meninggalkan hotel. Saat ini dia sudah bertekad untuk bercerai. Pada 11 Juli, Chai Xinxin memposting sebuah postingan yang bermakna. Dia berkata, "Selamat kepada paman atas promosinya menjadi inspektur senior polisi. Baru-baru ini keluarga sangat berbahagia." Menurut Su Xiangmao, ini adalah ancaman secara tidak langsung. Dia khawatir setelah bercerai, pamannya akan memanfaatkan kekuatannya untuk menghancurkan seluruh bisnis yang telah dia jalankan dengan susah payah. Ironisnya, dalam wawancara setelah itu, Chai Xinxin sepenuhnya menolak perkataan itu. Pada 13 Juli, Su Xiangmao menerima telepon dari Chai Xinxin, berkata ingin bertemu dan mengobrol. Su Xiangmao dengan sopan menolak. Pada saat itu, suara seorang pria terdengar dari ujung telepon yang lain. Dia berkata, "Anak muda, keluarga kami ada puluhan orang di Beijing. Kamu menindas Xinxin kami? Cepat ganti rugi. Kalau tidak, maka perusahaanmu akan tutup dan menyeretmu ke penjara." Saat itu, Su Xiangmao dibuat sangat ketakutan olehnya. Dia salah mengira masalah perusahaannya telah sampai di titik yang sangat serius. Setelah itu, Chai Xinxin memberikan solusi, berkata selain rumah di Hainan, dia juga meminta kompensasi biaya masalah kejiwaan sebesar 10 juta yuan atau setara dengan 21 miliaran. Su Xiangmao berkata, "Aku sama sekali tidak punya 10 juta. Mengapa kamu menempatkan diriku dalam situasi kehancuran ini?" Chai Xinxin berulang kali menekankan masalah ini telah membuat kerabat di Biro Keamanan Umum menjadi khawatir. Dia bisa dipenjara kapan saja. Akhirnya, pada tanggal 16 Juli, keduanya menandatangani sebuah perjanjian perceraian yang sangat tidak adil. Kompensasi sebesar 10 juta yuan. Sebelum menandatangani perjanjian perceraian, pembayaran di muka sebesar 6,6 juta yuan atau setara dengan 14 miliaran dalam waktu 2 bulan setelah menerima akta cerai. Dan melunasi sisa 3,4 juta yuan. Rumah di Hainan menjadi milik Chai Xinxin. Pada 18 Juli, Su Xiangmao mengirimkan sisa uang sebesar 6,6 juta yuan pada Chai Xinxin. Dan setelah selesai, memindahkan nama rumah Hainan. Sorenya dia mendapatkan akta cerai. Dalam 40 lebih hari pernikahan, Su Xiangmao sudah menghabiskan lebih dari 13 juta yuan atau setara dengan 28 miliaran untuk Chai Xinxin. Sebulan setelah perceraian, Chai Xinxin terus meminta Su Xiangmao untuk mengirimkan uang sisanya. Bahkan menyuruhnya menggadaikan rumah untuk mengumpulkan uang. Sampai keluarga Su Xiangmao mengetahui hal ini, segera datang ke Beijing. Di bawah bujukan keluarganya, Su Xiangmao tidak mengambil pinjaman. Pada akhirnya, pengacara menyarankan untuk mengumpulkan uang sebagai alasan. Untuk menenangkan Chai Xinxin, kemudian mengumpulkan riwayat pengiriman uang dan obrolan. Sejak mereka berhubungan, kakaknya Su Xianglong berkata, sebenarnya adik memutuskan setelah semuanya berakhir akan pulang ke kampung halaman dan beristirahat sejenak. Tapi tidak ada yang mengira, Su Xiangmao pada dini hari tanggal 7 September telah mengakhiri hidupnya. 7 September pukul 2 dini hari, Su Xiangmao di aplikasi WePhone membuat sebuah pengumuman. Isinya adalah perusahaan ini telah dihancurkan oleh istrinya Chai Xinxin. WePhone akan berhenti beroperasi. Setelah mengumumkan pengumuman, langsung dihapus. Tetapi Chai Xinxin dan pengguna WePhone telah melihatnya. Chai Xinxin memarahi Su Xiangmao karena ini.
你说瞬间我手机被我同学打爆了，我同学多少都看见了，给我发过来。你别想把事儿搞砸是吧你？我告诉你，我同学发这东西全是有证据，我明天去你家打死你去！小人，你不得好死！你说你被我害死，你死，你咋活的？Pada jam 5.30 pagi, 7 September, Su Xiangmo perlahan berjalan ke lantai atas, mengirimkan satu pesan terakhir pada kakak perempuannya yang datang ke Beijing untuk menemuinya. Dia berkata, "Kakak, aku sangat menyayangi kalian, tetapi aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku minta maaf pada keluargaku." Lalu dia pun melompat ke bawah. Kematian Su Xiangmo langsung memicu opini publik. Keluarga Su sangat sakit hati, tetapi yang membuat mereka putus asa adalah Su Xiangmo bunuh diri. Dan setiap jumlah uang yang dia berikan kepada Cai Xinxin ada perjanjian yang sesuai sebagai dasar. Jadi dari awal hingga akhir dari kasus ini hanya bisa menjadi gugatan perdata. Pada 24 April 2018, Cai Xinxin angkat suara untuk pertama kalinya. Ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan. Hal ini didasarkan pada rasa hormat kepada almarhum. Aku lebih suka menanggung tuduhan yang tidak adil ini sendiri dan tekanan mental yang luar biasa. Tetapi kemajuan hari ini telah mengembangkan persepsiku. Dengan dorongan dari keluarga dan teman-teman, aku memutuskan untuk tidak diam lagi. Berani untuk menghadapi kenyataan dan menceritakan pengalamanku. Beberapa hari berikutnya, aku akan terus mengatakan interaksiku dengan Su Xiangmo. Kuserahkan pada pembaca untuk menilai kebenarannya. Cai Xinxin berkata, dia adalah korban dalam pernikahan ini. Dia bilang sejak menikah, Su Xiangmo tidak berbuat apa-apa, tidak peduli padanya. Suatu kali, Cai Xinxin mengeringkan pakaiannya, tetapi Su Xiangmo malah berkata, tebarkan pakaian di atas sofa, maka akan kering dengan sendirinya. Keduanya pun bertengkar karena hal ini. Su Xiangmo pun memukul Cai Xinxin. Sejak saat itu, dia terus memukulinya. Bermain-main dengan pacarnya, juga menderita hepatitis B. Keluarga Su juga memaksanya untuk melahirkan putra. 3 tahun setelah kasus ini, saudara Su, Xianglong, memposting riwayat obrolan Cai Xinxin dengan teman-temannya di masa lalu. Dia berkata, keadaanku saat ini mau bercerai atau hanya mencari pacar kecil untuk bermain-main. Seorang diri itu sangat membosankan. Ingin mencari yang muda. Uangku belanjakan. Aku benar-benar kesal dengan yang lebih tua. Aku sudah memikirkan jalan kembali. Si pendek yang berusia 80 tahun tumbuh sedemikian rupa. Pria IT, tinggi 160 cm, berat badan 100 kg. Aku memutuskan bercerai dengan lebih banyak uang. Orang seperti itu tidak mungkin bisa bersama untuk seumur hidup. Bisa dilihat, Cai Xinxin sama sekali tidak ada rencana untuk hidup bersama Su Xiangmo. Nah, saat ini panasnya opini publik secara bertahap menghilang. Cai Xinxin juga menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang masih bertahan hanya keluarga Su yang sakit hati. Mereka telah berada di jalan perlindungan hak. Terakhir, yang ingin kukatakan adalah hidup hanya sekali. Selama masih hidup, maka pasti ada harapan. Maka, hari ini sampai di sini ya. Kalau suka video aku, silakan tekan like sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.